Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, kali ini saya berada di sebuah tempat yang sangat sejuk. Tempat ini masih berada di dalam kota. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik tentunya, dan yang pastinya tidak kalah menarik dengan topik-topik yang sebelumnya yang saya pernah bahas. Nah, untuk topik kali ini saya akan membahas mengenai setiap manusia atau setiap dari kita itu yang pastinya mempunyai masalah. Ya, jadi coba yang tidak punya masalah mungkin bisa angkat tangan. Saya yakin tidak mungkin ya, karena sejak kita dalam kandungan ibu kita itu kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Kemudian dari dalam kandungan, kemudian dilahirkan oleh ibu kita, itu kita sudah diperhadapkan dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi ya, yang datang kepada kita. Tetapi kalau bisa dikatakan bahwa setiap manusia itu memang diperhadapkan dengan masalah, tetapi itu masalah itu tidak melebihi batas kemampuan dari orang tersebut. Atau mungkin saya diperhadapkan dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam masalah, tetapi masalah-masalah yang saya alami itu ukuran, maksudnya jadi Tuhan itu memberikan masalah itu ada semua manusia itu dengan takaran atau dengan ukurannya masing-masing. Jadi misalnya masalah yang saya hadapi dengan misalnya sebut saja ada namanya Andi. Nah, Andi, masalahnya Andi dengan saya itu tentunya ukurannya pasti berbeda. Jadi itu yang dikatakan bahwa memang Tuhan tuh sangat adil dalam memberikan cobaan-cobaan atau memberikan masalah-masalah kepada kita. Jadi kita jangan pernah kayak merasa bahwa aduh, kenapa ya saya ini macam cuma saya sendiri yang ada masalah, terus teman-teman saya tidak ada masalah, atau mungkin sahabat saya atau orang-orang terdekat saya kok mereka hidupnya aman-aman, hidupnya kayak macam tidak ada masalah yang terjadi atas hidup mereka. Tapi jangan salah guys, jadi seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa memang kita sejak dalam kandungan ibu kita sampai kita dilahirkan itu kita sudah diperhadapkan dengan masalah. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan besar adalah ada beberapa orang-orang itu mereka tidak akan menunjukkan bahwa oh sebenarnya saya ini ada masalah. Itu mereka tidak akan mengatakan itu kepada siapapun, tetapi mereka akan coba untuk merenungkan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh orang itu. Tetapi kan kalau kita kesini lagi, itu setiap manusia atau setiap orang itu cara mengatasi masalah mereka tuh berbeda-beda. Nah, seperti yang tadi pertama, mungkin ada orang yang seperti begitu, ada orang yang berusaha menutupi, kemudian mencari solusi sendiri atas masalahnya dia, itu juga ada. Tetapi ada juga yang mempunyai masalah, tetapi dia harus mencari orang yang bisa dipercayai untuk bagaimana dia bisa menceritakan masalahnya dia. Jadi dia mencari solusinya tuh kepada orang lain, misalnya kepada teman dia atau kepada orang tua, mungkin orang-orang terdekat, sahabat dan lain-lain. Nah, ada orang yang tipe seperti begitu, tetapi ada orang juga yang punya tipe itu kadang kalau sudah diperhadapkan dengan masalah itu langsung tidak mencari solusi bagaimana memecahkan masalah itu, tetapi mereka lebih larinya itu seperti kayak minum-minum mabuk, atau ada yang sampai bahkan bunuh diri karena mereka tidak bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Itu tipe orang seperti begitu juga ada. Tetapi pada dasarnya bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, kita dilahirkan ke dunia ini itu dengan tupoksi atau ukuran masalah yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Misalnya contoh kecil, kita diperhadapkan dengan masalah yang misalnya kita tidak bisa makan, tidak ada uang untuk beli makan besok, atau misalnya kita dalam keluarga, dalam lingkup keluarga misalnya ada suami istri, terus
tidak diberikan anak, ya, tidak diberikan generasi penerus. Istilahnya kayak maaf, istilahnya misalnya salah satu pasangan suami atau istrinya tuh mengalami mandul. Nah, itu juga masalah. Kemudian pokoknya masalah itu ada berbagai macam bentuk dan jenis ya. Jadi kita bisa temukan sehari-hari, yang pastinya dalam kehidupan kita sehari-hari juga saya yakin ya, kita semua pasti punya masalah. Dari anak kecil, remaja, kemudian dewasa, orang tua, sampai lansia dan lain-lain, sampai kita meninggal kali ya, baru kita tidak diperhadapkan lagi dengan masalah. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya di sini bahwa ketika kita misalnya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ya mau itu ukurannya kecil yang kita bisa atasi sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, atau mungkin masalah yang sangat besar, itu kita jangan langsung menyalahkan Tuhan, apalagi itu tidak boleh. Kita jangan langsung menyalahkan Tuhan, tetapi sebenarnya masalah-masalah yang kita alami itu ada alasan di balik itu. Mungkin jawabannya itu bukan sekarang, bukan pada saat kita lagi mengalami masalah, bukan pada saat kita lagi mengalami kondisi yang down, yang memang tidak bisa bergerak begitu ya, bukan. Tetapi jawabannya itu nanti ada, itu ketika di waktunya kalian, jadi di waktu yang tepat. Jadi mengapa sampai kalian diberikan cobaan ini, mengapa sampai kalian diberikan masalah seperti ini. Nah, itu nanti jawabannya itu bukan saat itu kalian dapatkan, tetapi membutuhkan misalnya waktu beberapa jam atau beberapa hari atau beberapa bulan, bahkan ada yang sampai tahun. Ya, jadi pada intinya itu kita tidak perlu kayak membanding-bandingkan, misalnya masalah saya ini yang lebih besar nih, Tuhan nih tidak adil, kenapa ya teman-teman saya, sahabat saya atau orang terdekat saya itu kayak mereka hidupnya aman-aman, hidupnya baik-baik, sedangkan saya ini punya cobaan, maksudnya punya masalah yang begitu besar, yang begitu rumit. Terus kenapa Tuhan tidak datang kepada saya, atau kenapa Tuhan memberikan cobaan yang seberat ini. Nah, itu kita tidak perlu kayak maksudnya membanding-bandingkan seperti begitu, karena mereka juga punya cobaan, punya cobaan, punya masalah dengan ukurannya mereka masing-masing. Jadi kedewasaan seseorang dalam menghadapi masalah itu juga akan terlihat ya di sana. Jadi ketika misalnya orang itu dewasa dalam hal misalnya bertindak atau dalam hal memecahkan satu masalah, itu akan terlihat di sana. Jadi ya seperti begitu, kita berusaha untuk bagaimana kita harus mengendalikan setiap masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Pasti setiap masalah yang kita alami itu ada jalan keluarnya, pasti. Jadi bagi kawan-kawan semua yang ketika misalnya ada masalah yang begitu berat atau begitu rumit, yang memang susah untuk dipecahkan, itu solusinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Jadi di situ nanti akan terlihat bahwa secara tidak langsung Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menyampaikan, Tuhan akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita aturkan kepada Beliau. Jadi kita tidak perlu merasa terbebani dengan masalah yang kita hadapi, sangat-sangat tidak perlu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Tuhan tuh tidak akan memberikan masalah, tidak akan memberikan sesuatu yang berat itu melebihi kapasitasnya kita. Jadi itu artinya bahwa kita tuh sebenarnya bisa memecahkan masalah itu. Pasti ada jalan keluarnya, hanya saja kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa tidak bisa mengontrol diri kita, pikiran kita, semua. Jadi misalnya kalau ada masalah begitu, coba duduk sejenak, jangan langsung berbicara langsung ini itu dan lain-lain, tapi marilah kita duduk sejenak, memikirkan masalah itu, solusinya seperti apa. Kalau memang masih belum ada solusi, ya sudah,
jalan satu-satunya adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan nih, saya ada masalah ini, jalan keluarnya seperti bagaimana Tuhan. Jadi jangan kayak bilang, jangan kayak sampaikan ke Tuhan itu, aduh Tuhan kenapa begini, tidak. Tapi berdoalah yang baik, sesuai dengan kepercayaan yang kita tekuni masing-masing. Kalau saya Kristen berarti ya doanya Kristen, Islam. Begitu juga dengan Hindu, Buddha, dan Konghucu dan lain-lainnya. Jadi sesuaikan dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, jadi kadang ada beberapa teman-teman yang misalnya kayak dekat dengan kita itu ada orang-orang yang bisa dipercaya, ada orang-orang yang mulutnya ember. Ember dalam artian mereka tidak bisa menjaga rahasia kita atau mulutnya bocor ya. Jadi tidak semua orang bisa dipercaya, bahkan sahabat sendiri pun susah untuk dipercaya ya. Jadi jalan satu-satunya solusinya adalah jangan lari langsung ke minuman keras atau alkohol atau mabuk-mabukan dan lain-lain, itu tidak usah. Tapi kalau kalian diperhadapkan dengan masalah yang serumit itu, datanglah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan solusi dan jalan terbaik yang paling the best, paling top. Nanti kalian akan dapat jawabannya tuh di waktu kalian, di waktu yang tepat. Jadi tidak usah merasa bersalah, tidak usah merasa bahwa mungkin saya nih punya dosa yang lebih banyak dari dia kah, atau bagaimana ini Tuhan. Tidak. Tapi ya itu, kita selama hidup di bumi ini, selama hidup di dunia ini, pasti kita akan mendapatkan masalah, baik itu dari orang-orang terdekat kita, ataupun dari tetangga kita, ataupun dari orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun. Itu pastinya akan mendatangkan masalah. Jadi semua tergantung kita, bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menangani setiap masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Seperti begitu guys. Dan ya, solusinya adalah mencari Tuhan ya. Itu lebih utama dan terutama ketika kita menghadapi masalah, cobaan dan lain-lain. Ya mungkin masalah yang saya hadapi dengan kawan-kawan hadapi itu berbeda ya, sangat berbeda jauh mungkin, atau mungkin ada kesamaan tetapi pastinya ada perbedaan, tergantung orang itu ya. Jadi misalnya kayak saya dihadapkan dengan masalah misalnya tidak bisa matematika, tidak bisa pelajaran matematika, atau tidak bisa pelajaran biologi. Tetapi yang pastinya selain saya tidak bisa di kedua mata pelajaran itu, pasti ada mata pelajaran tertentu yang saya kuasai atau saya bisa. Jadi ketika misalnya kita diperhadapkan dengan masalah-masalah itu, masalah itu sangat unik ya. Jadi maksudnya tergantung dari orang. Maksudnya kayak saya itu memang ditakdirkan atau memang diperhadapkan dengan masalah-masalah tertentu. Misalnya contoh yang tadi itu, atau mungkin contoh masalah yang lain itu misalnya saya tidak mendapatkan beasiswa, atau misalnya saya tidak memiliki orang tua seperti yang lain yang punya, maksudnya lengkap ya. Yang lain mungkin orang tuanya lengkap. Nah tapi guys, yang perlu kalian ketahui bahwa mereka ini juga itu ada masalahnya masing-masing. Jadi semua orang tuh punya masalahnya masing-masing di jalur ini, di jalur masalahnya masing-masing guys. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi tidak perlu harus membanding-bandingkan ukuran masalah yang kita hadapi dengan kawan-kawan kita atau dengan orang-orang lain. Itu sangat-sangat tidak perlu sekali. Jadi di sini kita bagaimana dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih tangguh ketika misalnya masalah itu datang. Cara mengatasinya seperti apa, cara menanganinya seperti apa. Nah itu yang sangat diperlukan. Jadi coba nanti kalian kawan-kawan lihat saja sendiri di sekitar kalian, di lingkungan kalian, itu nanti akan terlihat ketika misalnya ada orang-orang tertentu yang memang masalahnya sangat berat, sangat rumit, tapi orang itu terlihat santai, terlihat elegan ya,
terlihat seolah-olah seperti tidak ada masalah. Nah, itu berarti orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang dewasa, yang bisa mengatasi setiap masalah yang datang dalam dirinya dia. Nah, kemudian nanti kalian maksudnya kawan-kawan juga akan diperhadapkan juga dengan orang-orang yang ketika misalnya ada masalah kecil yang datang langsung marah-marah, langsung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang tua, bahkan ada yang sampai menyalahkan Tuhan juga. Wow, berani sekali ya. Iya, itu juga ada seperti begitu. Tuhan, kenapa Tuhan ini jahat, Tuhan ini begini, kenapa saya harus hadir di dunia ini, Tuhan tuh tidak adil. Sampai nggak teman yang sebelah ini dia diberkati, tidak pernah ada masalah, terlihat baik-baik saja. Apa yang dia minta Tuhan selalu penuhi, Tuhan selalu mendengar doa-doanya dia, contoh. Atau misalnya memberikan apa yang menjadi keinginannya dia atau kebutuhannya dia, Tuhan selalu jawab. Terus saya ini apa Tuhan? Kenapa Tuhan ini tidak adil atas hidup saya? Terus Tuhan ini maunya seperti apa gitu. Jadi kita ada orang yang seperti begitu, ada orang yang menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang tua, menyalahkan orang-orang di sekitar, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun itu akan masuk di dalam masalahnya dia begitu. Yang seharusnya tidak boleh seperti begitu. Itu ada orang-orang yang tipe orang yang seperti begitu. Nah, kemudian ada tipe orang yang misalnya kayak ada masalah langsung lari ke minuman beralkohol, mabuk-mabukan, terus tidak tahu keluar kemana sampai pagi, atau bahkan ada yang sampai larinya ke free sex ya, jadi seks bebas di mana-mana, yang penting hidupnya tuh happy, yang penting hidupnya tuh tidak ada masalah. Tapi yang kawan-kawan harus ingat bahwa contoh-contoh kayak begini itu, kesenangan kayak begini tuh tidak akan bertahan lama. Jadi kesenangannya itu hanya kesenangan sesaat, dan kesenangan ini tidak memberikan jalan keluar kepada kalian. Maksudnya untuk kawan-kawan yang suka minum pada saat ada masalah, nah itu. Jadi kesenangan kayak begitu tuh hanya sesaat saja. Jadi tidak perlu langsung lari ke sana. Tetapi kita harus bagaimana mencari cara atau mencari solusi yang lebih dewasa lagi dari hanya sekedar minum. Ada orang-orang yang ketika misalnya diperhadapkan dengan masalah, itu mereka akan lari ke psikolog, para psikolog, untuk mencari solusi atau jalan keluar atas masalahnya mereka. Jadi memang cukup dan memang sangat-sangat rumit ya. Maksudnya setiap orang itu kan punya pandangan, sudut pandang yang berbeda atas masalahnya yang dihadapi itu. Jadi dalam hal memecahkan masalah itu juga tergantung dari orang itu, bagaimana dia merespon masalah-masalah yang datang dalam hidupnya dia. Jadi akan terlihat ya di situ ya guys. Pokoknya nanti kalian lihat saja orang-orang yang ada di sekitar kalian, ya lihat. Terus pelajari dari kehidupan mereka, ambil yang baik-baiknya saja. Jadi kalian tuh jangan merasa kalian yang sendiri ada masalah, yang lain tuh baik-baik saja. No, tidak. Jadi kita semua itu ada masalah, tergantung orang itu, tergantung cara pandangnya dia terhadap masalah yang dia hadapi, tergantung dia. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa keaslian seseorang itu atau sifat karakter seseorang yang memang asli itu akan terlihat ketika dia marah. Itu responnya seperti apa. Kan ada orang yang misalnya marah kemudian simpan dendam sampai bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu juga ada. Ada juga yang misalnya ada orang tertentu yang marah kemudian langsung memaafkan di hari itu juga. Jadi tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan emosi ya, tidak saling suka kayak begitu. Itu habis ya, hari itu habis. Jadi kemarahannya dia itu tidak sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Nah, tidak ada tipe orang yang kayak begitu. Jadi setiap orang, setiap manusia itu mencari solusi atas masalah yang dia hadapi, yaitu dengan berbagai macam cara. Mungkin
ada beribu-ribu cara ya, tapi yang pada umumnya yang kita ketahui ya seperti yang tadi saya sampaikan tuh tipe-tipe orang, tipe-tipe orang dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan masalah begitu. Jadi kalian jangan berpikir bahwa aduh kita ini anak-anak muda yang lebih banyak masalahnya dibandingkan dengan orang-orang tua kita atau dengan anak-anak kecil. Jadi coba guys, kalian lihat anak-anak kecil itu, pokoknya anak-anak yang berumur dari sejak lahir sampai kelas 6 lah, kelas 6 SD. Nah itu mereka itu kayak tidak memikirkan hal-hal yang besar sama sekali, tidak. Jadi apa yang mereka senangi ya sudah, itu yang mereka lakukan, itu yang mereka jalankan. Jadi ketika misalnya orang tua mereka melarang, kamu jangan kesini, kamu jangan kesini, aduh jangan pegang ini, nanti ini kotor, ini tidak baik begini. Tapi di dunianya mereka, di dunianya anak-anak kecil ini sangat berbeda. Jadi ketika misalnya orang tua melarang ini, sebenarnya anaknya suka ini. Jadi sangat rumit guys. Jadi ya begitulah. Susah untuk dijelaskan ya, karena saya juga belum berkeluarga. Tapi maksudnya yang saya jelaskan ini sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari ya. Jadi tidak sembarang juga guys. Seperti begitu. Ya, begitulah. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi anak-anak kecil ya. Kita belajar untuk menjadi anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil kalau kalian lihat itu seolah-olah macam mereka tidak ada masalah, mereka selalu happy, mereka selalu gembira. Bahkan yang nanti pusing, yang nanti mencari solusi dan lain-lain bingung, itu orang tua mereka, baik itu ayah atau ibu. Nah, nanti mereka yang akan kewalahan atau mencari solusi dan lain-lain. Tapi untuk pribadinya mereka sendiri, itu mereka selalu happy, berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang budaya, tidak memandang ini dari mana, ini dari mana. Jadi mereka tuh bermain bebas, menikmati semuanya ya. Jadi kita harus belajar seperti anak kecil sih kalau menurut saya. Jadi ketika ada masalah yang datang dalam hidup kita ya, kita bawa enjoy saja, bawanya santai, tidak perlu yang terlalu tegang, tidak perlu yang berpikir terlalu berat, yang terlalu rumit, tidak perlu. Karena setiap masalah itu pasti ada solusi atau jalan keluarnya di saatnya atau di waktunya. Jadi tidak perlu kita menyalahkan siapapun, tidak perlu kita menyalahkan keadaan orang di sekitar. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu tidak perlu. Jadi kita belajar untuk menjadi anak kecil saja, sudah happy sama teman-teman. Tapi ketika kita misalnya sudah remaja, sudah dewasa, itu ada batasan-batasan. Tidak seperti dulu waktu kita masih anak kecil, bergaulnya bebas sama siapa saja. Sudah ada ruang-ruang tersendiri, batasan-batasan tersendiri. Kita harus bergaul dengan siapa. Begini itu yang menjadi masalah baru yang datang dalam hidup kita. Bahkan misalnya dulu misalnya anak-anak misalnya kayak dari Kalimantan, gue bergaul dengan anak-anak dari NTT, anak kecil tuh, atau misalnya dari Papua tuh bergaul dengan anak-anak Sumatera waktu kecil. Kalau kita lihat itu memang mereka happy, enjoy, bahkan sampai bermain kotor juga sama-sama. Itu tidak menjadi masalah buat mereka. Yang penting mereka join sama-sama, mereka happy sama-sama, mereka senang sama-sama, mereka bahagia sama-sama. Bahkan makanan yang mereka makan atau minum, itu mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Itu tidak ada istilah kayak jorok lah, ini tidak ada itu sama sekali. Pokoknya happy, pokoknya bahagia, pokoknya senang, seperti begitu. Jadi kita seharusnya bawa itu sih, kayak bawa sifat atau kebiasaan waktu kita masih kecil dulu itu lebih bagus sih. Maksudnya kayak bergaul bebas dengan siapa saja, tanpa memandang ras, suku, agama, budaya dan lain-lain. Nah, jadi ya mungkin saya bisa kasih solusi seperti begitu ya. Ketika kita ada masalah, kita harus ini solusi ya guys.
Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat ya, yang kita tidak bisa atasi sendiri, jalan pertama atau solusi pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa sama Tuhan. Jadi Tuhan ini dia yang lebih tahu kita, karena dia yang menciptakan kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan orang tua kita, bahkan orang tua kita juga tidak. Yang lebih tahu siapa kita, siapa pribadi kita sesungguhnya, sebenarnya itu hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi kunci pertama itu datang kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoanya itu harus bersyukur atas segala sesuatu yang kita sudah dapatkan, yang kita sudah alami. Jangan kita hanya marah sama Tuhan, Tuhan kenapa masalah begini-begini, tidak. Tapi sampaikan, Tuhan terima kasih karena saya masih bisa hidup sampai hari ini. Itu semua karena berkat-Mu. Karena kawan-kawan, banyak sekali orang di luar sana, saya tidak tahu siapapun itu dia, bahkan ingin hidup saja itu sangat susah. Sampai kita masih ada saat ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kepintaran, hikmat, semua itu berkat loh, yang semua orang tidak bisa dapatkan. Itu hanya ada di diri kita dan pribadi kita. Makanya dikatakan bahwa semua orang itu adalah unik, unik dengan keunikannya masing-masing. Keunikan itu dia akan luntur, dia akan musnah, dia akan hilang ketika perbandingan itu ada. Ketika misalnya saya bandingkan diri saya dengan diri orang lain, itu keunikan itu dia akan luntur, dia akan lenyap. Begitu guys. Jadi ya, kalau kita ada masalah, yang perlu kita berdoa adalah, Tuhan terima kasih banyak untuk semua yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah izinkan saya untuk menikmati semua ini, semua hasil ciptaan-Mu yang luar biasa, yang hebat. Terima kasih Tuhan karena saya masih punya orang tua yang lengkap, bapak, ibu, keluarga yang lain, terima kasih. Atau Tuhan terima kasih banyak karena saya masih bisa makan, masih bisa minum, masih punya tempat tinggal untuk berteduh, untuk tidur. Terima kasih banyak. Jadi doanya harus seperti begitu. Jadi kita tidak perlu menentang Tuhan, Tuhan begini kenapa kekurangan begini, tidak. Itu kalian lupa sih, sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan berkat yang banyak. Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar kepada kita. Hanya saja kita kan manusia, kadang lupa, kadang juga pura-pura lupa, ya tidak tahulah, dunia tipu-tipu kata orang. Jadi seperti begitu, datang kepada Tuhan, berdoa, bersyukur atas semua yang kita sudah dapatkan, apapun itu, bahkan berkat sekecil pun kita harus bersyukur sama Tuhan, karena belum tentu orang di luar sana tuh miliki apa yang kalian miliki itu loh guys. Jadi ya itu, jadi berdoa, bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan karena saya sudah dapat sepeda, Tuhan terima kasih karena saya sudah bisa ada alat musik, terima kasih Tuhan karena saya sudah ada laptop. Pokoknya bersyukur saja atas apapun yang kalian dapatkan, apapun yang ada di kalian, bersyukur saja. Kunci pertama adalah ketika kalian ada masalah yang sangat rumit, sangat besar, berdoa sama Tuhan. Itu kunci paling nomor satu, kunci paling mujarab, paling the best lah. Kalian datang sama Tuhan, kalian berdoa. Itu kunci yang pertama. Setelah itu kalian datang ke orang tua kalian, terus kalian cerita, Bapak Mama sebenarnya saya ada masalah begini. Setelah dari orang tua, kalian bisa langsung ke sahabat kalian yang bisa kalian percayai, bisa cerita ke mereka. Kalau saya juga seperti begitu, ada beberapa sahabat dekat saya. Nah, itu yang bisa memberikan solusi ketika misalnya saya ada masalah. Mereka ini yang selalu ada, selalu memberikan solusi. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi mereka itu. Jadi dalam hal berteman juga ya,
mungkin beda orang ya. Jadi kalau saya itu seperti tidak terlalu banyak, tetapi kita selalu aktif kayak berkomunikasi satu sama lain, walaupun sudah ada kesibukan masing-masing, tetapi ya yang penting kita saling kontak, saling say hello. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Jadi tidak banyak sih sebenarnya teman-teman saya atau sahabat saya, cuma beberapa orang itu saja. Nah, untuk seperti begitu guys, kawan-kawan sekalian. Jadi kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian yang kalian bisa percaya untuk bisa berbagi rasa, untuk bisa berbagi cerita, pengalaman, atau ada masalah, mau cari solusi, coba kalian datang ke sahabat dekat kalian yang orangnya bisa dipercaya ya, dan datang ke mereka, terus cerita ke mereka, seperti begitu. Nah, mungkin itu solusinya. Yang tadi pertama, datang ke Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya tanpa kita berdoa Tuhan sudah tahu sih, tapi lebih bagusnya lagi kita datang sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Nah, terus yang kedua datang ke orang tua. Yang ketiga itu datangnya ke sahabat-sahabat dekat kita yang bisa dipercaya tentunya. Jadi kita jangan langsung larinya ke alkohol, ke miras, ke free sex, ke seks bebas begitu, bergonta-ganti pasangan dan lain-lain. Ya sebenarnya ini mungkin pilihan hidup masing-masing, tetapi dampaknya kan sangat besar. So di hidup kita itu kan sangat besar dampaknya. Jadi cari orang-orang kayak begitu. Oh iya, dan juga mungkin kalian bisa datang ke psikolog juga yang mengerti tentang bagaimana masalah-masalah, karena mereka juga sudah belajar soal bagaimana mengatasi masalah-masalah. Misalnya kayak masalah ini, cara pemecahannya seperti begini. Jadi mereka sudah pelajari, bisa datang ke sana juga. Jadi semua tergantung kalian ya guys. Pokoknya tidak usah berpikir sampai stres, sampai berbulan-bulan, sampai bahkan mau bunuh diri, tidak usah. Jadi semua masalah punya solusinya masing-masing. Yang penting kalian harus dewasa, kalian harus kuat dengan masalah yang kalian hadapi. Tidak perlu merasa terbebani atau apapun itu. Semuanya pasti ada solusi, tidak mungkin tidak. Dan ingat satu hal lagi, di dunia ini bukan hanya kalian saja yang punya masalah, tetapi begitu banyak orang yang punya masalah. Ada yang sama, bahkan ada yang ukurannya lebih besar dari kalian. Jadi jangan pernah menyerah dengan masalah yang kalian hadapi. Tetap bertekun dalam doa, pasti solusinya akan kalian dapatkan. Maaf guys, saya minum dulu ya guys. Minum guys. Wow, rasa nikmat. Terima kasih untuk CSIS, stainlessnya yang bagus ya. Jadi stainless ini bisa dibawa kemana-mana pada saat musim dingin, atau misalnya kita lagi mendaki ke gunung, ke tempat-tempat yang dingin, kita bisa memesan kopi atau susu yang hangat, kemudian kita bisa memasukkan ke sini. Jadi pada saat perjalanan kita bisa minum menggunakan stainless. Pokoknya the best untuk CSIS. Terima kasih banyak. Nah, ini yang ini kamera juga susah ini ya. Saya tidak perlu repot lagi ketika misalnya keluar di tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang dingin, contohnya seperti mendaki atau tempat yang seperti begini. Ini kan dingin juga ya, jadi saya bisa membawa minuman hangat sambil bekerja di sini. Mari minum guys. Oke. Akan berjumpa di topik yang selanjutnya.
Sampai jumpa.